Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Pulisic tak mau dibandingkan dengan sang bintang Belgia. Setelah kekalahan Chelsea atas Wolves kemarin, Scholes yang berbicara kepada Amazon Prime memberitahu bahwa Pulisic sangat mirip dengan Hazard. Scholes menilai ada beberapa hal yang membuat keduanya mirip, seperti dalam hal kecepatan, kelincahan, dan kreativitas yang sama-sama dimiliki keduanya. Pujian ex-pemain Manchester United itu pun sampai di telinga Pulisic. Menanggapi hal tersebut, ia berkata kepada laman web resmi Chelsea seperti dikutip Goal International bahwa ia senang atas pujian tersebut. Tapi menurutnya Hazard adalah pemain hebat Chelsea dan ia tak mau membandingkan dirinya dengan bintang Belgia itu. Namun ia tersanjung karena disebut mirip dengan Hazard oleh orang seperti Scholes. Pada kesempatan yang sama, Pulisic menambahkan bahwa ia tak pernah mengikuti gaya bermain hanya satu pemain saja, melainkan banyak pemain. Namun di satu sisi ia juga belajar dari permainan Hazard yang ditunjukkan di atas lapangan. Lebih lanjut, Pulisic juga mengatakan bahwa dirinya melihat penampilan beberapa pemain untuk ia pelajari dan diterapkan pada gaya mainnya setiap hari. Sekarang target pemain asal Amerika Serikat adalah tetap fit untuk bisa terus memperkuat The Blues sepanjang sisa musim ini. Chelsea menolak pinjamkan Faustino Anjorin. Di bawah asuhan Frank Lampard, Chelsea menjadi lebih sering mengorbitkan sejumlah pemain muda berbakat. Salah satunya adalah Faustino Anjorin. Dengan kesempatan bermain di tim utama yang sangat kecil, muncul isu bahwa Chelsea akan meminjamkan Anjorin di jendela transfer musim dingin nanti. Klub-klub Premier League dan Championship juga dikabarkan tengah mengantri untuk mendapatkan jasanya. Namun menurut laporan The Athletic seperti dilansir dari Tim Talk, Chelsea dikabarkan akan menolak setiap tawaran peminjaman untuk Anjorin. Ini tentu akan membuat klub-klub peminat Anjorin harus mencari opsi lain selain sang pemain muda Chelsea tersebut. Pasalnya The Blues masih akan memberinya menit bermain sampai akhir musim ini. Saat bermain di level U23, Anjorin mendapat banyak pujian karena penampilan impresifnya. Sekarang Anjorin belum sama sekali tampil di ajang Premier League musim 2020-2021. Namun Frank Lampard pernah memainkannya sebagai starter dalam bentrok melawan klub Rusia Krasnodar di Liga Champions kemarin. Pandit dari ESPN mengabarkan bahwa posisi Frank Lampard dalam bahaya. Selepas meraih kemenangan melawan West Ham, Chelsea malah tersungkur ketika berhadapan dengan tim London lainnya Arsenal. Kekalahan ini merupakan kekalahan ketiga Chelsea dalam 4 laga terakhirnya. Selain itu, kekalahan ini juga bisa menjadi alarm pemecatan bagi pelatih Chelsea saat ini, Frank Lampard. Peringatan pemecatan Lampard dari kursi kepelatihan Chelsea juga telah disampaikan mantan pemain The Blues sekaligus seorang pandit, Craig Burley. Berbicara kepada ESPN FC seperti dikutip Tim Talk, Burley melihat ada perbedaan dalam skuad Chelsea. Sebab The Blues sekarang berjalan santai tak seperti di awal musim yang berlari kencang. Pada kesempatan yang sama, Burley mengatakan bahwa Abramovich tak suka penampilan inkonsisten dan hasil buruk yang diraih Chelsea siapapun pelatihnya. Jadi pria 49 tahun berpikir bahwa posisi Lampard sekarang berada dalam bahaya. Meski melihat posisi Lampard tengah dalam bahaya, Burley masih meyakini Abramovich tak akan memecat Lampard di pertengahan musim. Ex-pemain The Blues itu menambahkan bahwa satu hal yang kini dipikirkan Abramovich adalah Chelsea harus finish di 4 besar klasemen akhir. Jika tidak, maka karir Lampard sebagai pelatih Chelsea mungkin akan berakhir.
Chelsea dikabarkan hanya belanja satu pemain mahal di bulan Januari. Jelang dibukanya jendela transfer musim dingin, Chelsea dikait-kaitkan dengan dua nama yang disebut akan menjadi target utama mereka. Keduanya adalah penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland dan gelandang West Ham Declan Rice. Tapi laporan terkini menyebut bahwa manajemen hanya ingin membeli satu pemain saja, yakni Rice. Menurut laporan di Athletic, seperti disampaikan dari IB Times, Direktur Chelsea Marina Granovskaya hanya ingin merekrut Rice pada jendela transfer musim dingin mendatang. Namun di sisi lain, Granovskaya tak akan mudah merekrut Rice di musim dingin nanti, karena West Ham pastinya berniat mempertahankan salah satu bintangnya tersebut. Gelandang muda asal Inggris itu merupakan salah satu pemain didikan Akademi Chelsea yang dirilis pada 2014, tepat sebelum bergabung dengan West Ham. Bersama The Hammers, pemain kelahiran London itu tumbuh menjadi seorang gelandang yang cemerlang. Oleh karenanya, Rice membuktikan pada klub masa kecilnya bahwa ia adalah pemain yang layak dibeli. Formasi 4-1-3-2 bisa mengembalikan ketajaman Timo Werner. Timo Werner terlihat begitu tajam di awal kedatangannya ke Chelsea. Namun akhir-akhir ini catatan golnya mengering dan itu semua mungkin karena kesalahan Lampard sendiri. Lampard mungkin salah menempatkan Werner sebagai winger. Jadi menurut laporan dari jurnalis The Pride of London, Michael De Vito, berikut adalah saran bagaimana cara yang mungkin bisa mengeluarkan ketajaman Werner lagi. Frank Lampard harus menemukan kembali insting mencetak gol sang penyerang andalan Timo Werner. Hal ini jelas sangat penting untuk membangun skuad terbaik Chelsea selama musim 2020-2021 ini. Kembali fitnya Christian Pulisic memang akan sangat bagus untuk Chelsea. Dan saat Hakim Ziyech bisa bermain lagi, perubahan besar juga akan terlihat. Akan tetapi, insting mencetak gol Werner juga menjadi salah satu faktor penting penentu langkah Chelsea merengkuh gelar juara. Satu hal yang mungkin bisa mengembalikan insting mencetak golnya adalah dengan menempatkannya lagi di posisi aslinya, yaitu penyerang tengah. Untuk itu, perubahan formasi ke 4-1-3-2 mungkin akan berhasil. Lalu kenapa formasi 4-1-3-2 akan menjadi pilihan tepat untuk mengembalikan performa terbaik Chelsea dan Werner? Yang pertama, sudah jelas bahwa pemain asal Jerman itu tak dapat bermain maksimal sebagai winger kiri. Meski ia beberapa kali bermain di posisi yang sama di Leipzig dulu, namun dia kurang beruntung dan kesulitan ketika bermain sebagai winger kiri. Dengan kembalinya Pulisic ke starting 11, Werner bisa dipindah ke posisi yang lain, karena Pulisic sangat berguna untuk membongkar pertahanan lawan. Oleh karenanya, Werner bisa ditempatkan sebagai penyerang tengah. Dengan begitu, Werner bisa lebih leluasa bergerak dan bisa memanfaatkan kaki kanan sebagai kaki terkuatnya dengan maksimal. Keuntungan berikutnya yang bisa didapat Chelsea dengan menggunakan formasi 4-1-3-2 adalah mereka bisa mengoptimalkan penggunaan para penyerang utama. Pasalnya lini serang Chelsea sekarang memiliki kedalaman yang cukup bagus. Mereka memiliki Olivier Giroud dan Tammy Abraham sebagai aset berharga di klub. Giroud dan Abraham sama-sama tampil impresif. Abraham sudah mencetak 8 gol, sedangkan penyerang asal Prancis itu hampir selalu mencetak gol ketika ia bermain. Namun pemberian menit bermain yang berlebihan akan merusak performa bagus ini. Karenanya performa bagusnya saat bergantian bersama Abraham. Memainkan salah satu di antara Giroud ataupun Abraham bersama dengan Werner di lini depan akan membuat sektor serang Chelsea semakin garang dan semakin kuat. Kombinasi itu merupakan kombinasi tertajam di lini serang. Beralih ke posisi winger, Chelsea bisa memasang dua di antara Ziyech, Pulisic, bahkan Hudson-Odoi. Untuk melengkapi lini serang, posisi nomor 10 bisa diisi Mason Mount, Kai Havertz, atau bahkan Billy Gilmour. Selanjutnya, posisi gelandang bertahan bisa diisi oleh N'Golo Kante dengan opsi rotasi pemain lain, seperti Mateo Kovacic dan Jorginho. Dengan begini, Chelsea bisa bertahan dari serangan balik lawan dan menyerang dengan lebih mudah. Formasi 4-1-3-2 memang terlihat bagus, tapi formasi ini bisa juga dijadikan sebagai opsi alternatif selain formasi 4-3-3 yang sudah optimal untuk Chelsea. Pulisic, Werner, Giroud atau Abraham dan Ziyech di lini depan, Mount, Kante dan Havertz di lini tengah.
Dan 4 bek seperti biasa adalah formasi terbaik untuk Chelsea jika mereka semua bisa dimainkan. Jadi menggunakan formasi 4-1-3-2 juga bisa menghilangkan tekanan yang didapatkan Werner untuk mencetak gol. Meski begitu, formasi ini akan membantu sang penyerang Jerman mencetak lebih banyak gol lagi. Dengan adanya 2 penyerang, lini depan Chelsea juga bisa mendapat lebih banyak variasi serangan. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone.